Waduh, Bunda Iin bisa aja nih ada di tengah-tengah petugas damkar. Kalau Bunda lari-lari begini, biasanya ada sesuatu yang darurat nih. Tapi kok bareng petugas pemadam kebakaran? Emang ada kejadian kebakaran di tengah pemukiman ini ya, Bun? Tan, ini nih titik lokasi laporan warga di sini nih, di rumah ini. Ayo Pak, sana Pak, ya. Mana Bu? Di situ. Ularnya besar. Loh. Sebentar deh, sepertinya ada yang salah. Pantesan kok dari tadi nggak lihat ada asap ataupun api. Sepertinya misi ini bukan untuk memadamkan api, teman. Tan, ternyata ibu-ibu itu laporan katanya di rumahnya ini ada ular besar, ular panjang, tapi nggak tahu ular apa. Beliau takut. Sekarang biar Bunda sama bapak-bapak petugas ini yang cari. Kasus seperti ini sangat sering terjadi, apalagi saat masuk musim hujan dan banjir. Paman petugas damkar biasanya malah lebih disibukkan dengan penyelamatan satwa dibandingkan dengan tugas pemadaman api. Loh, itu uangnya. Mana? Mana itu besar sekali itu. Mana. Makanya dia suka itu dingin namanya. Iya. Tan, ternyata Tan, tuh pelakunya ada di sana. Itu tuh, ternyata besar. Kelihatannya panjang itu Pak. Makanya ibunya takut, ularnya besar. Ayo Pak, kita amanin dari sana dulu. Itu dari sana. Wah, akhirnya ketemu juga. Ternyata ada sanca piton tuh ya. Ular sanca kembang panjang. Hampir 4 Kira-kira meter perkiraan itu. 3 meteran ada kalau udah dari sini. Ayo, itu dia. Kendala yang sering dihadapi yaitu kondisi tempat Sobat Totan ini bersembunyi. Dia memang mencari tempat yang sulit untuk dijangkau. Selain merasa nyaman dan aman, diduga tumpukan barang seperti ini memicu ular datang karena ada makanan di dalamnya. Salah satunya tikus. Nah, sini. Nah, ini dia tahu. Ya. Tan nih, kena nih Tan ya. Nih ya. Susahnya kalau evakuasi ular di tempat-tempat seperti ini ya Tan. Nih. Ini nih, aduh kuat sekali nih. Bunda ke bawah nih Tan. Nih. Otan jadi gemes sendiri deh. Ternyata tidak semudah dugaan awal. Walau petugas dan Bunda Iin sudah ahli dalam dunia pereptilan, ternyata penyelamatan seperti ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus penuh dengan kehati-hatian karena sangat beresiko tinggi. Kalau ular sanca seperti ini, itu nggak boleh dipaksain Tan. Dia kalau semakin kita tarik, dia akan semakin melilit. Semakin kenceng dia nggak bisa. Nah ini yang Otan maksud. Untung kita bergerak dengan para ahli di bidangnya. Jadi paham betul apa yang harus dilakukan. Karena misi penyelamatan ini bukan hanya untuk pemilik rumah yang kedatangan tamu tadi undang. Tapi keselamatan Sobat Totan juga harus diperhatikan. Kalau udah pelan, udah tenang, dia keluar, baru kita tangkap. Ini kan udah kena. Nah. Ini sangat sekali ini. Besar ini makanya ini keluar. Saya pegang ekornya, Bapak pegang palanya, Pak. Akhirnya kena juga kamu Sob. Tapi tenang aja, setelah ini kamu pasti dapat tempat yang gak kalah nyaman dan tentunya lebih aman. Satu hal yang sangat penting nih teman, jangan pernah meniru aksi paman petugas dan Bunda ya, karena mereka sudah ahli di bidangnya. Walau bagaimanapun, ular ini termasuk satwa liar. Tidak ada yang tahu karakternya seperti apa. Yang pasti galak dan berbahaya jika dia merasa terganggu. Baiknya saat teman di rumah mengalami kejadian yang sama seperti ini, segera minta pertolongan ke orang lain dan mencari tenaga ahli yang biasa menangani ular secara langsung. Ini besar sekali, Bu. Monggo udah ketangkep, mau buat Ibu. Boten pun jenengan betul. Pak, kita amankan di bawah. Bunda bercanda aja nih. Jangankan ibu yang punya rumah, Otan juga kalau dikasih ular liar kayak gini gak akan mau.
Mending Bunda bawa aja deh. Ya Bu, bareng pamit ya Bu. Syukurlah, tugas selesai, semuanya selamat. Otan jadi ikut senang, Bun. Tolong. Wah, ada apa lagi nih? Ada apa Mas? Mas, Wonten ulo, Bu. di mana? Mas, ayo sana. Pak, sini Pak, ada apa? Apa? Ular lagi? Duh, Sob, kamu ini bikin warga panik aja. Untung aja Bunda sama paman petugas damkar lagi ada di tempat. Coba kalau lagi jauh, bisa bahaya bagi diri kamu sendiri, Sob. Ternyata sama yang tadi. Nih, ular sanca. Ya, memang tempat seperti ini jadi tempat favoritnya dia. Apa jembatan? Kandang ayam. Makanannya. Ya. Situasi yang sangat memungkinkan Sobat Otan ini datang adalah makanan. Hewan ternak salah satunya. Ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara Sobat Otan, terutama ular sanca dengan warga. Makanya, peran tenaga ahli seperti Bunda dan paman petugas damkar sangat diperlukan. Bukan hanya untuk melakukan penyelamatan, tapi juga edukasi untuk masyarakat. Nih, Han, sudah kena nih. Besar juga nih. Mas, nih udah kena Mas nih. Nih, tadi. Luar biasa. Satu titik wilayah dapat 2 ekor ular. Beruntung kalian Sob. Walau ada sedikit drama saat evakuasi, tapi yakinlah, saat ini kamu berada di tangan yang tepat. Otan jamin itu. Nih Pak, ayo kita bawa, ayo. Ya, ayo. Terima kasih. Ayo. Semangat ya. Sebagian besar teman di rumah mungkin sudah tahu ya, kalau ular sanca kembang atau ular piton tidak mempunyai bisa. Artinya, ular sanca kembang tidak menyerang musuh dengan bisa, melainkan dengan lilitan. Kalau posisi sudah terlilit seperti ini, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan si anak kambing. Semakin dia bergerak, lilitan akan semakin kencang. Selama si ular piton masih merasakan aliran darah dan detak jantung mangsanya, lilitannya akan semakin kuat dan tanpa ampun. Malang betul nasib kamu, Mbak. Harus berakhir di lilitan si piton. Teman di rumah pernah melihat ular piton sepanjang dan sebesar ini sebelumnya? Ini salah satu ular piton terpanjang yang pernah diliput oleh kakak-kakak tim liputan Si Otan. Siapa lagi kalau bukan si Rambo, ular kesayangan Mbah Wanto Goweng, reptiler asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Teman di rumah lihat sendiri deh, panjangnya sama dengan panjang mobil truk. Wih, ngeri kamu Sob. Harus diangkat oleh 7 orang dewasa pula. Si Rambo dengan Mbah Wanto Goweng gak bisa dipisahkan. Sepertinya mereka berdua sudah saling paham karakter masing-masing, bagai 2 sejoli. Bukan hal mudah memelihara ular sebesar ini. Mbah Wanto mengenal dan merawat Rambo saat masih sepanjang 1 meter. Coba tebak, ada yang tahu nggak berapa panjang Rambo saat ini? Nggak kaleng-kaleng teman, panjang Rambo mencapai 8 meter dan diameter tubuhnya mencapai 72 cm. Ayo, kira-kira apa yang bakalan teman di rumah lakukan kalau ketemu dengan ular sepanjang ini? Ini yang Otan maksud kalau kalian sudah ada di tangan yang tepat, Sob. Bun, Ya. ini sudah cocok tempatnya, Bun. Oh, Ini juga iya, hutan ya. lindung kan? Oh iya. Tan, untuk merilis ular itu nggak boleh sembarangan. Kita harus benar-benar tahu lokasinya, ya Mas ya? Iya. Nah, di sini ini udah pas ini kan. Hutannya lebat, banyak sumber makanan, ada sumber airnya, dan yang lebih lagi jauh dari pemukiman.
Nah, benar banget. Tempat yang paling tepat untuk melepaskan mereka yaitu di hutan lindung. Jangan lupa ya, kondisi hewan yang akan dilepaskan juga harus dipastikan kesehatannya dan layak untuk dilepas liarkan. Ini bagian yang paling Otan suka. Akhirnya sob, kalian bisa kembali ke rumah yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bunda, Paman, sudah membantu Sobat Otan untuk tetap hidup dan berkembang biak di alam liar.